warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan tentang bagaimana cara menanam kopi dan budidaya kopi yang baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam, NIM 200304010110026. Di sini saya berperan sebagai moderator di dalam diskusi yang akan kami jalankan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Nur Hidayah dari Prodi Agroteknologi. Nomor induk mahasiswa saya 2003401011005. Perkenalkan, nama saya Siti Afirat Mufida dari Prodi Agroteknologi dengan nomor induk mahasiswa 20340101102. Nama saya Muhammad Juri Rosadi, NIM saya 20034110110025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Behaki. Nomor induk mahasiswa 201401011003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memimpin diskusi tentang kopi. Dan kenapa ini saya memilih materi kopi, karena Indonesia adalah salah satu pengekspor terbesar kopi di Indonesia, yakni yang kemarin 2020 itu sudah mencapai 168 ton. Nah, di sini tugas kita bagaimana cara mengembangkan dan menghasilkan kualitas kopi yang lebih baik. Nah, jadi baik, langsung saja saya mulai diskusi ini. Mungkin ada yang mau bertanya dari saudara-saudara mahasiswa? Saya mau bertanya. Silakan. Setahu saya, dari sepengetahuan saya, ada dua jenis kopi, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Apa perbedaan dari kedua jenis kopi tersebut? Nah, baik. Dari saudara siapa namanya? Taufik. Nah, dari saudara Taufik barusan bertanya, apa perbedaan yang paling mencolok dari kopi Arabica dan Robusta? Mungkin dari saudara dan saudari mau menjawab dari pertanyaan Taufik. Saya akan menjawab. Silakan, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juri Rosadi, NIM saya 20034010110025. Ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Taufik. Dari segi rasa itu kopi Robusta itu cenderung lebih pahit dan memiliki kafein yang lebih tinggi. Sedangkan kopi Arabica cenderung lebih asam walaupun ada sedikit pahitnya dan memiliki kafein yang sangat rendah. Dan kalau di Indonesia sendiri itu kebanyakan orang memilih memakai kopi Robusta. Apakah bisa dipahami? Yang saya tangkap dari jawaban saudara Juri, jadi yang membedakan Robusta dengan Arabica yaitu rasa asam dan rasa pahit dan kandungan kafein yang ada di dalamnya. Mungkin ada timbal balik atau sudah puas dari jawaban saudara Juri? Untuk jawabannya saya sudah puas, tapi ada yang mau saya tanyakan lagi. Baik, kalau ada pertanyaan lagi silakan sebutkan pertanyaannya. Jadi begini, kenapa kopi Robusta itu tumbuhnya bagus di dataran rendah dan mengapa kopi Arabica itu tumbuhnya bagus di dataran tinggi? Selesai? Sudah. Nah, begini, ini pertanyaan yang sangat bagus karena yang kita tahu kan kopi ditanam dimanapun itu ya tumbuhnya kopi. Nah, tapi pertanyaannya, apakah perbedaan tinggi daratan itu mempengaruhi tumbuh kopi? Mungkin dari saudara-saudara ada yang mau menjawab dari pertanyaan saudara Taufik? Saya. Ya, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Taufik. Karena kopi Robusta cenderung lebih tahan terhadap hama dan penyakit pada dataran rendah, begitupun sebaliknya kopi Arabica lebih bagus ditanam di dataran tinggi karena lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Sudah selesai?
Ya, Jadi jawaban dari saudara siapa namanya? bisa. Dari saudara Rizal, yaitu yang membedakan daya tahan tanaman. Jadi ketika daya tahan tanaman robusta yang lebih kuat, itu kenapa kok di dataran rendah? Karena kopi arabica itu mungkin daya tahan tumbuhnya itu kurang, jadi lebih baik di dataran tinggi seperti itu. Mungkin ada timbal balik. Udah. Sudah cukup. Terima kasih buat informasi. Baik, setelah kita barusan mendiskusikan tentang varietesnya, jadi tentang yang lebih bagaimana daya tahan kopi dan tumbuhnya. Sekarang mungkin dari saudara-saudara mungkin ada pertanyaan lain yang mau didiskusikan, Saya mau bertanya, ya. pada ketinggian berapa tanaman kopi robusta dan arabica dapat tumbuh dengan baik? Jadi pertanyaannya pada ketinggian berapa ya? Jadi pertanyaan yang sangat bagus karena di sini kan kita sering melihat kopi yang kita tanam itu kurang bagus dan tumbuhnya kurang karena kita hanya menanam tanpa mempelajari di mana letak tumbuhnya tanaman kopi tersebut. Mungkin ada yang mau menjawab? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizal, yaitu pada ketinggian berapa kopi arabica dan robusta dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk arabica sendiri dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk robusta sendiri yaitu pada ketinggian 400 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Nah, seperti itu. Jadi dari jawaban tersebut saya menangkap kalau emang beda kopi, beda ketinggian. Jadi mungkin ketika Anda ingin menanam kopi, mungkin itu kopi baru atau kopi yang jenis lama, mungkin Anda harus mempelajari dulu itu ketika Anda menanam dataran yang Anda tempati sekarang itu cocok apa tidak, seperti itu. Jadi jawaban saudara Evi itu sudah puas atau sudah mungkin ada timbal balik? Baik, saya sudah mengerti, sudah puas dengan jawaban saudara Evi. Baik, kalau sudah puas mungkin ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada mungkin yang lain. Baik, di sini saya ingin bertanya, setiap tumbuhan meski mempunyai jarak ideal. Apakah jarak ideal pada tanaman kopi berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Baik, dari pertanyaan saudari Evi, jadi apakah tiap tumbuhan itu ada jarak idealnya? Apakah kopi ketika kita tanam jarak berdepet-depet itu lebih baik atau bagaimana? Dari saudara-saudara mungkin ada yang mau jawab? Mungkin saya bisa bantu jawab. Siap, silahkan dijawab. Jadi pertanyaannya, apakah jarak ideal itu ada untuk kopi? Ada pengaruhnya untuk tanaman kopi? Kalau pengaruhnya itu pasti ada, karena jarak tanam berpengaruh terhadap jumlah maksimal sinar matahari yang menyinari tanaman kopi. Selain itu, ketika tanaman kopi tumbuh dewasa, akan memudahkan dalam pemangkasan dan kontrol terhadap gulma. Baik. Jadi untuk jawaban yang saya tangkap, jarak itu sangat penting karena bagaimana kita sebagai tanaman kopi menyerap unsur-unsur yang ada di lingkungan. Jadi seperti tadi kan ada menyebutkan saudara Taufik itu penyerapan sinar matahari. Ketika mungkin jaraknya terlalu dekat, penyerapan itu kurang, itu dan mempengaruhi tanaman kopi. Seperti itu ya rekan. Dari saudara Evi jawabannya bagaimana? Terima kasih, saya sangat puas dengan jawabannya dan saya bisa memahami. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya tanya ke yang lain. Mungkin yang lain? Saya mau bertanya. Kan di setiap tumbuhan itu kan nggak selalu baik kan? Iya. Nah, pertanyaan saya,
faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan kopi tersebut? Baik, untuk pertanyaan dari rekan Adi, jadi untuk tumbuhan kan pasti harus ada cara perawatan tertentu. Mungkin cara perawatannya, cara pemupukannya, mungkin ada yang mau jawab bagaimana, apa sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kopi? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari juri, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan kopi. Di antaranya yaitu faktor lingkungan, cuaca, angin, dan ketinggian tanah. Sudah. Sudah. Nah, baik, untuk dari jawaban saudari Evi, apakah ada timbal balik? Jadi untuk jawabannya, ketika faktor pertumbuhan kopi itu yang mempengaruhi cuaca. Mungkin ketika cuaca terlalu ekstrim maksudnya begini, dimana Anda menanam kopi dan itu setiap tahunnya hujan, mungkin itu tidak bisa tumbuh. Meskipun bisa tumbuh, mungkin kurang baik. Ketika di lingkungan Anda itu kemarau terus menerus, dalam artian kemarau itu tahunan. Mungkin Anda sedang menanam kopi dan itu sedang terjadi kemarau panjang yang sampai 4 tahun, mungkin pertumbuhan kopi akan terganggu. Boleh itu. Baik, terima kasih. Kalau mungkin ada lagi pertanyaan? Di sini saya ingin bertanya, untuk perawatan pada kopi, terutama pada pemupukannya itu caranya gimana? Nah, ini pertanyaan yang sangat umum dan sering disepelekan, karena untuk pemupukan kan kita biasanya cuma meniru. Iya. Nah, itu mungkin ada yang ingin menjawab dari pertanyaan saudari Evi. Mungkin saya bisa bantu jawab. Baik, silakan. Pertanyaannya intinya bagaimana cara pemupukan yang benar Ya. pada tanaman kopi. Untuk pada tanaman kopi sendiri membutuhkan pupuk untuk setiap tanaman sekitar 20 kg dan diberikan dalam 1 tahun 1-2 tahun sekali. Dengan cara memberikan lubang pada sekitar tanaman, kemudian memasukkan pada lubang tersebut dan disiram secukupnya. Baik, bagaimana dari jawaban saudara Taufik, apakah sudah menjawab pertanyaan yang saudari Evi tanyakan? Iya, sudah. Baik, kalau sudah, mungkin itu saja diskusi yang kita pelajari hari ini. Karena dapat menyimpulkan, ketika Anda ingin menanam kopi, saudara-saudara harus memperhatikan pemilihan varietas, terus persiapan bibit, penanaman bibit, dan pemupukan. Mungkin sekian diskusi yang dapat saya pimpin. Alangkah lebih baiknya kita belajar di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.